wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa bihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi wa jami'il ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhlusu ila hadratin jami'il masyayikhina wa masyayikhina wa asatidina asatidina wa jami'il musannifin wal mu'allifin khususan ila hadratin musannif hadzal kitab asy-syaikh Nawawi wa jami'il talamidina wa alamana wa salamun rasulih syaikhulillah ta'ala lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu utawi hadis asal itu kan kambing telu iku an Abi Abdurrahman cinarito saking Abi Abdurrahman Abdillah rupane Abdillah Ibnu Al-Khattab kan dadi anak lanang Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala dawuh sapa Abi Abdurrahman Abdillah bin Al-Khattab dawuh sami'tu ing qaul sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih dawuh sapa jeneng Nabi dawuh bunyal Islamu ala khamsin ing qaul bunyal Islamu ala khamsin bunya den jenengaken apa al-Islamu agama Islam apa al-Islamu agama Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah rubane naksen syahadati an rupane nakseni temen setuhune kelakuan. Syahadati an rupane nakseni temen setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. Iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan temen setuhune Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Wa iqamis sholati lan jumenengaken salat. Wa ita'iz zakat lan awal zakat. Wa hajjil bait lan haji maring Baitullah. Wa hajjil bait lan haji maring Baitullah. Wa shaumi Ramadan lan poso bulan Ramadan atau poso ing dalem bulan Ramadan.
Rawahu meriwayataken ing hadzal hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Al-hadis salih, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Diceritakan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa sabda Rasul? Dunia Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara, atas 5 hal. Yang pertama apa? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Di dunia ini ada banyak Tuhan, ya, ada banyak Tuhan. Tuhan yang dijadikan manusia sebagai tempat untuk meminta, itu banyak jumlahnya. Tapi dari sekian banyak Tuhan itu, yang berhak untuk disembah itu hanya satu. Artinya apa? Yang lain itu sebenarnya hanya sebatas Tuhan. Tuhanan, kan loh, ya, hanya sebatas Tuhan-Tuhanan. Tuhan yang dipertuhankan oleh manusia, bukan Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Contoh, misalnya apa? Tuhan selain Allah siapa? Menurut orang-orang luar kita kan tidak loh. Ya. Termasuk diantaranya orang yang mengagungkan dirinya itu ya mempertuhankan diri. Ini kadang-kadang kamu mempertuhankan dirimu sendiri tapi kamu nggak merasa. Iya. Jadi Abu Qurbu ilahi mu'bidan nasu indallahi huwal hawa. Sampai Rasul. Ya. Abu Qurbu ilahi mu'bidan nasu indallahi huwal hawa. Kata Rasul. Tuhan yang paling dibenci oleh Allah, yang dipertuhankan oleh manusia, yang disembah oleh manusia di dunia ini, itu adalah hawa Allah. Hawa nafsu. Jadi pengirane manusia sing paling dipegeli karo Gusti Allah. Allah benci misalkan ada manusia yang menyembah kayu, menyembah batu, menyembah apa lagi? Berhala, menyembah apa lagi? Dan lain sebagainya. Allah benci itu, tapi ada yang paling dibenci oleh Allah, yang dipertuhankan oleh manusia. Apa itu? Hawa nafsu. Ingat-ingat, kamu pengen apa? Misalnya, nuruti kekarapan sampean tok. Nah ini berarti kita itu mempertuhankan nafsu kita. Ya, ini berarti mempertuhankan nafsu kita. Maka ya belajar mulai dari sini. Jangan sampai kita ini mempertuhankan diri kita sendiri. Orang merasa bahwa dirinya itu paling baik, paling benar di antara yang lain. Ini sama dengan mempertuhankan dirinya. Orang yang hanya mempertuhankan misalkan pengetahuannya, loh iya. Kadang-kadang itu kita ini karena pinter, karena apa ya, belajarnya sudah banyak, akhirnya kemudian kita lupa bahwa pengetahuan itu sesungguhnya hanyalah pemberian dari Allah. Akhirnya mempertuhankan pengetahuan. Ini kadang-kadang kita tidak merasa, gitu ya. Kadang-kadang kita tidak merasa. Ingat, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain dari Allah. Pertama, Islam ini didirikan atas persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Yang kedua, wa anna Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Ingat, jadi ibadah itu termasuk diantaranya menurut Gus Bahar itu, sing luar biasa itu adalah orang yang bersolawat. Kenapa? Wes toh, arep piye wong solawat itu pasti seperti apapun Nabi Muhammad itu hanya utusannya Allah. Ya kan? Dan mungkin orang ketika baca sholawat itu masuk ke dalam syirik itu tidak mungkin. Kenapa? Arep piye wong sholawat mesti nek ngono kuwi Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Arep piye Allah itu yang memberi dan Muhammad itu adalah yang menerima. Ya, nah ini salah satu di antaranya. Satu, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wajib kami salah mendirikan sholat. Bahasanya mendirikan loh ya, bukan mengerjakan sholat. Urusan mengerjakan semua sudah mengerjakan. Santri mana kabeh sholat loh. Sampai santri mana sholat. Jadi jangan sampai ya. Santri mana saya yakin semuanya sholat kecuali kalau tanggal merah. Tanggal merah itu bukan berarti hari Minggu. Ya, bukan berarti hari Minggu, kecuali tanggal merah. Nah, baik kami sholat mendirikan. Jadi sampai kapanpun selama nyawa kita ini masih ada, nafas kita masih ada, kita ini masih berkewajiban untuk kami sholat, mendirikan sholat. Dan ingat, orang sholat itu sebenarnya adalah orang yang selalu mengingat kepada Allah. Karena hakikat dari sholat yang kami sholat, aqimis sholat li-dzikri. Ingat, gitu ya. Aqimis sholat li-dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Wong kok diceluki kalau Gusti Allah gak kelingan, berarti wis ora bakal sholat. Tapi pertanyaan meneh sama ketika sholat itu kelingan karo Gusti Allah, kelingan karo liyane. Begitu Allah Akbar, Allah maka logika nih. Kalau Allah itu adalah Maha Besar, terus kemudian selain Allah itu adalah kecil, sampai pas waktu sholat itu saya kelingan orang kalau sak liyane Gusti Allah. Saya kelingan, berarti ngapusi pernyataan kita Allah enggak berarti ngapusi itu. Ya benar ya kan aku ya. Tapi ini nyata ya, aqimis sholat li-dzikri. Maka nih orang itu kemudian adalah orang hidupnya itu insya Allah akan terus apa namanya dalam kebaikan. Wong itu uripe pakai kebenar, angger dhewe kok gelem ngene salat. Ya, ini santri ya, dieling-eling. Wis to repot koyo susah koyo sampai kudu bangga salat. Ya, bangga salat. Nek sampeyan salat insyaallah uripe ditopo karo Gusti Allah yang akan menang. Ya. Tapi kalau kita sudah enggak mau ingat kepada Allah, enggak mau sholat, yo menurut Quran itu jelas ya. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Gitu loh. Barang siapa yang mengu gitu berpaling wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingat aku itu ya tidak hanya di dalam sholat, tapi lambang dari mengingat Allah, zikir pada Allah yang pertama itu adalah lewat sholat itu, gitu lah, lewat sholat. Siapa kok berani berpaling dari Allah, dari mengingat Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh dia akan fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh dia akan mempunyai kehidupan yang sempit. Ya, gampang susah. Kira-kira pikir kurang. Ya, pikir yang lain kira-kira kurang. Bisa dicek. Jadi orang-orang yang
dari mengingat Allah. Allah meneh lewat sholat kalau wani ditinggal. Bukan. Gak percaya jajal. Ya, dijajal kalau gak percaya. Boleh lah, dites itu boleh. Terus saya dulu punya teman mahasiswa itu ya, seangkatan saya itu pernah anak pondok pesantren ke sini kemudian mengikuti organisasi ekstra, jajal seminggu gak sholat, benar, seminggu gak sholat. Akhirnya ya peteng tenanan, ya karena dia anak pesantren mungkin dia bisa merasakan. Dulu pondoknya di Arisalah, di sini kemudian kuliah ikut organisasi, ya banyak kan bersentuhan dengan berbagai macam pemikiran yang rono-rono akhirnya tidak sholat seminggu. Tak tanya dan terus dia batasannya, karena kebetulan dia ceritanya ketika sama-sama sudah mengajar di sekolah yang salah. Jadi saya pernah ngajar di SD, SD lah, lalu MTS tahun, aliyah juga pernah. Dan yang terakhir di sini, ini di samping itu juga dari minggu biasa saya ngajar SMP dan SMA. Ya wis ngabdi itu ya tetap ya kita koordinasikan yang apa. Nah, jadi itu terus kita rasanya seminggu nanti dia sama masuk tapi ingat, nek kamu misalkan melakukan sesuatu yang dulu kamu tidak merasa, wes tidak kerosok, hati-hati. Kamu melakukan sesuatu yang buruk, tapi kamu nggak merasa, hati-hati. Itu tondo wis mati hati. Itu ya, wong ilek loro parah pol, ya, loro parah pol gitu ya. Itu kita kan juga merasa, ibaratnya wong kecelakaan, kalau dia kecelakaannya hanya sebatas sholat, dia merasakan sakit. Tapi begitu dia sudah parah, koma, loh enggak? Sudah koma, ojo, ya, dan dia enggak pernah merasakan itu. Contohnya soal almarhum bapak saya pernah kecelakaan waktu saya masih ini ujian. Jadi pas saya waktu itu ujian kuliah ya, saya masih semester berapa waktu itu, kalau tidak semester 4, semester 5, kecelakaan parah sampai operasi di kepala. Tapi alhamdulillah setelah operasi itu masih diberi kesempatan 15 tahun. Dan cuma kemarin 2000 itu ceritanya begitu. Ketika pada waktu sudah sadar itu ditanya sama orang-orang, ya biasa aktivitas seperti biasanya. Ya kata bapak itu aktivitas ya naik madrasah ya biasa seperti itu. Sampai dia mulai membawa bapak itu sadar ke alam dunia itu ketika bapak itu ngangkati tangan. Bapak itu bukan ngangkati tangan, apa itu? Sehingga bapak itu punya ngangkati tangan, didelat tangannya. Padahal sudah jalan loh itu ya. Jalan kita ayo sadar. Belum sadar. Iya. Jadi pas ngangkati tangan itu kemudian ditanya. Sama setelah sadar ditanya. Perasaannya itu kumpul sama ya para kiai pada masa itu kemudian perasaan dia itu musyawarah berkaitan dengan hukum. Jadi kalau misalkan ada orang itu punya anggota tubuh yang lebih umrai manusia itu, kalau tangan itu kan ada 5 jarinya ya, 5 jari. Terus kemudian kalau misalkan Tuhan memberikan lebih, misalnya 5, kemudian yang satu ini jari apa ini, ibu jarinya ngepang misalnya ya, misalnya itu gimana hukumnya kalau misalkan dipotong operasi kira lebih. Nah, dari hasil ceritanya bapak di dalam alam bawah sadarnya itu keputusannya menurut beliau itu tidak apa-apa kalau misalkan ini dipotong, karena memang aslinya manusia itu tangannya adalah 5. Jadi kalau misalkan ini dipotong itu tidak apa-apa. Menurut hukum
yang ada di dalam alam bawah sadarnya. Nah baru kemudian beliau itu sadar, oh kembali dengan kok ini nyata kok diperban, itu baru sadar ya, itu baru sadar ya. Jadi umur itu sih eling, pokoknya kita ini eling kalau Gusti Allah, insya Allah gampang begitu, terutama sholat ya. Ojo sampai kita ini tidak sholat. Orang yang lupa pada Allah, lupa, gak pikirnya ke Gusti Allah, bahwa al-Quran dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia pasti hidupnya itu akan apa? Sempit. Boleh jadi dia punya harta banyak tapi tidak bahagia hidupnya. Banyak kan orang yang punya harta banyak tapi punya baju berber, ditarjet gitu aja ya, ditarjet. Kenapa? Dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, besok di akhirat jadi giring oleh Allah dalam keadaan apa? Buta, dalam keadaan. Nah ini penting ya. Ya kami sholat, kita zakat, bayar zakat. Penting kita ini belajar untuk memberikan hak kepada orang lain. Yuk, dikul ladzi haqqil haqqa, memberikan hak orang lain. Itu harus dimulai di saat kita ini sedang kondisi tidak punya. Orang kaya itu tidak jaminan bahwa dia itu punya sifat untuk mau untuk memberikan hak orang lain. Tidak punya. Ini kekayaan itu hanya mempertegas kamu dermawan atau tidak, itu dimulai dari ketika kamu tidak punya apa-apa. Ya, kayak nek wong iki pas aku soleh sugih tak kerso kok dia ada. Punya tane wong sugih itu dijalui sumbangan uang ini pol ya. Karena dia merasa kerja keras untuk mengumpulkan uang gitu ya, sampai kemudian bisa terkumpul sehingga mengeluarkan sedikit kita cari nikmat. Maka sama orang mengeluarkan zakat juga begitu ya, belum wajib, bukan kita mau gimana ya, misalkan seperti kamu misalkan pekerjaan juga belum punya, yang punya sih jadi mahasiswa kan kerjaan ya, menghasilkan nggak jadi mahasiswa itu? Menghasilkan nggak jadi mahasiswa? Halo, menghasilkan uang nggak jadi mahasiswa? Bukan tenane. Coba ketika kamu jadi mahasiswa, kalau misalkan lapor dari ibu, sambil ngetek oleh ada, oleh orang, apa? Ya, ketika kamu berada di rumah, ya, kamu berada di rumah, kemudian kamu minta, Bu, kira-kira ibu kamu lebih cepat memberikan uang kepada kamu ketika kamu berada di kampus atau ketika di rumah? Iya, jangan salah, dan jangan salah pula. Orang itu, meskipun kita ini tidak bekerja, kadang-kadang rezeki kita itu dititipkan lewat orang yang menjadi perantara bagi kita. Maka zakat itu di dalam harta kita itu sesungguhnya ada hak orang lain. Dalam bahasa Al-Qur'annya fi haqqul lisaili wal maqlub. Di dalam harta kita itu ada hak bagi orang yang meminta dan orang yang tidak mau untuk meminta. Loh, ada loh orang yang suka minta-minta itu ada. Bahkan kadang-kadang kaya pun juga meminta-minta juga ada. Enak pada kira-kira di lingkungan kalian enak lah di rumah. Enak ya wong sugih sing pengen oleh BLT. Sing meri penggone ra duwe oleh sumbangan beras 5 kiloan terus 10 kiloan dari desa itu ada enggak? Ada kan? Ada. Berarti daftar itu ya. Besok santri nanti kalau sampai di rumah ya, terus toh kalau misalkan Tuhan kemudian dan kamu misalkan tidak mendapatkan sumbangan seperti itu, tidak usah daftar ya, tidak usah daftar. Ya, cukup pakai cukup ya, pakai cukup. Jadi dimulai dari ketika kita dapat. Kalau kita nggak punya, kita mau untuk berbagi, maka insya Allah nanti ketika kita kaya, ketika
berbagi. Sejak koncone kok susah, nyapa nyapa enggak, ya. Kok saya kok susah, nyapa aku sekira nanti bukan atau bukan ayo aku tak pusing ya. Oke, ya kita zakat, berikan zakat. Memang mungkin hari ini kamu belum sampai kepada nisabnya, tapi jangan menunggu itu orang berbagi itu jangan menunggu nisab. Ya, syukur-syukur. Kalau kalian semuanya mau untuk mengistiqomahkan setiap pagi sebelum kamu beraktivitas apapun, ya, pada sholat subuh, kemudian kamu menyisihkan sebagian di antara rezekimu, entah itu 100 rupiah atau 200 rupiah atau mungkin 1000, 2000, masukkan ke dalam kotak. Kemudian kamu kumpulkan dari satu kotak minggu pisang kopi di pitok di bawah masjid atau tidak ada orang duit, insya Allah itu akan menjadi berkah untuk kehidupan kita. Dan ingat, Rasulullah itu mendoakan orang-orang yang mau seperti itu. Allahumma anzilni mumfiqan khalafa wa amsikni mumsikan talafa. Ya Allah, anzilni mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikan bagi orang-orang yang mau berinfak, orang-orang yang mau bersedekah di jalan gantinya. Wa amsikni mumsikan talafa. Ya Allah, jenengan keker, jenengan tahan rezeki ini ngomong sing panggah gak gelem itu kan negara Muslim. Dan kalau sudah didoakan oleh Rasulullah, kau donga itu sing lewat Gusti Kanjeng Nabi yang tidak dijawab oleh Allah itu tidak ada. Karena itu at-tawassulu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun minad du'a ila Allah min ghairi tawassul 'inda Allah. Doa tawassul, doa yang disertai kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih baik daripada doa kamu langsung kepada Allah tanpa lewat tawassul baginda Nabi. Tapi ingin dalam awam, wong sing awam itu ya awam. Aku ini lah, kan misalnya saya itu lebih baik. Kan ya, ya. Baitai zakat wa hajjil baiti, haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Al-hadis utai hadis Allah bingung kang kaping 4. Iku Abi Abdurrahman jalan itu saking Abi Abdurrahman Abdillah Bani Abdillah ibni Mas'ud kang dadi anak lanang Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala dawu sapa Abi Abdurrahman dawu haddatsana ingkau haddatsana ceritani ingsun sapa Rasulullah utusan Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam bahwa Gusti Kanjeng Nabi iku asal dikumumkan temen al-masduku terwong kang den temeni sapa Rasulullah. Cerita inna ahadakum temen setulune salah siji sira kabeh. Inna ahadakum temen setulune salah siji sira kabeh iku jumau den kumpulaken. Ibu jumau den kumpulaken apa khalqu kedadiane ahad. Fi batni ummi ing dalem tengane ibune ahad. Fi batni ummi ing dalem tengane ibune ahad. Arba'ina ing dalem 40. Arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinane. Apane yauman dinane lutfatan halih hukumani. Lutfatan halih hukumani. Sumayakunu mongkon li ana sapa ahad. Sumayakunu mongkon li ana sapa ahad iku alakotan. Getih kempel. Mislah zalika halim upamani mengkono-mengkono arba'ina yauman.
Sumayakun mengkoni ono sapa ahad iku mudghatan daging kempel mitla dari hal ing upamane mengkono arba'ina yauman. Sumay yursal mengkono diutus ilaihi maring ahad sapa malaku malaikat fayang hukum mongko niup sapa malak fayang hukum mongko niup nyebul niup sapa ahad sapa malak lewat ahad sapa malak malaikat fihi ing dalam ahad arruha ing ruh wa yumarulan dan perintah sapa malak biar bahi kalimatin kelawan papat piro-piro kalimat ikat di rizki rupane kelawan nulis rizki ne ahad wa ajali hilan ajali ahad wa amali hilan ngamali ahad wa syakiyun lan cilokone ahad au sa'idun utawa bejone ahad fa wallahi mongko demi Allah fa wallahi mongko demi Allah alladzi panidat la ilaha kang ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud sapa ghairu liyane alladzi sapa ghairu liyane alladzi inna ahadakum temen setuhune salah sijine sira kabeh inna ahadakum temen setuhune salah sijine sira kabeh iku layak malu yaktine ngamal sapa ahad bi amali ahlil jannati kelawan ngamale ahli swarga hatta mayakunu sehingga ora ono hatta mayakunu sehingga ora ono iku baina ing dalem antarane ahad wa baina halan ing dalem antarane jannah wa baina halan ing dalem antarane jannah apa illa dirahun angin sak dira faya yasbiku mongkon dingini alaihi ing atase ahad apa alkitabu pesden fayamalu mongko ngamal sapa ahad bi amali ahli nari kelawan ngamal ahli swarga bi amali ahli nari kelawan ngamal ahli swarga neraka kleru bi amali ahli nari kelawan ngamali ahli neraka fayadkhuluha mongko mancing sapa hating nar fayadkhuluha mongko mancing sapa hating nar wa inna ahadakum lan temen setujune salah sijine sira kabeh iku la ya'malu yakti ngamal sapa ahad bi amali ahli nari kelawan ngamali ahli neraka hatta ma yakun sehingga ora ono iku bainahu ing dalem antarane ahad wa bainaha lan ing dalem antarane nar apa illa dirahun angin sak dira fayasbiku mongkon di ini alaihi ing atase ahad apa alkitabu pesden fayamalu mongkon ngamal sapa ahad bi amali ahlil jannati kelawan ngamale ahli swarga fayadkhulu mongko mancing sapa ahad ing jannah rawahu riwayataken hadal hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim al hadis rawi hadis yang keempat diceritakan dari Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita dan Rasulullah itu bahwa as-sadiqul masduq beliau itu adalah orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Sesungguhnya salah satu di antara kalian semuanya
itu dikumpulkan, yujma'u fi batni ummihi, manusia ini nanti semua sebelum kita lahir di dunia itu semuanya dikumpulkan di dalam rahim ibu. Jadi sampai satu lahir di alam dunia ini makin ibu sampai atau dikumpulkan di situ, yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama itu dalam bentuk nutfah, air sperma, petang bulu dino. Kemudian setelah itu summa yursilu ilaihil summa yakunu ala qatan mithla dzalika. Kemudian getih gempal darah, segumpal darah itu 40 hari. Berarti petang bulu tambah petang bulu kira 80 hari. Setelah itu lumayaku lumut gotan mithla dzalika. Kemudian ruwah daging kempel 40 dino, berarti kira petang bulu tambah petang bulu tambah petang bulu 120. Fayursilu ilaihi malaku fayanfukhu fihi ruh. Nah, umur 120 hari itu Allah mengirimkan seorang malaikat, yang malaikat itu diperintahkan oleh Allah supaya meniupkan ruhnya. Ruh itu makhluk itu ya. Wahil gitu ya. Wanafaktu min ruhi. Jadi hubungan Allah dengan ruh itu kan permanusia itu. Wanafaktu min ruhi. Ya. Jadi medidamu kalau Gusti Allah. Tidak. Nah, berarti mulai 120 hari itu sudah mulai ada kehidupan. Makanya hati-hati, orang itu biasanya nek cara Jawa ya, nek cara Jawa begitu sudah ngandung, itu panahane kan oke. Ora oleh maidu, gak oleh ngelone wong, ora oleh enek kewan gampang nuduhi gitu ya. Artinya apa? Ini mulai pendidikan untuk anak. Kalau kita dalam psikologi ada masa yang disebut dengan pendidikan prenatal, masa sebelum kelahiran. Itu sudah mulai harus diajari itu. Makanya sama biasanya kalau di pondok-pondok pesantren ketika hamil itu dikasih mencoba surat apa? Surat Yusuf, ya lelana, atau karena orang ngerti lah, anak covid itu berarti surat Maryam, terus surat Waqiah, terus kiri lancar misalkan ya, dan lain sebagainya. Ya itu mulai. Jangan lupa nanti juga minta kepada suaminya ketika sudah jelas bahwa itu sudah isi jalur yang dibujuk. Diling-iling ya penting ini. Nanti setiap malam Jumat sebelum tidur minta dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat apa itu? Al-Qadar 11 kali. Kemudian ditiupkan ke pusarnya si istri. Supaya apa? Supaya bayi yang nanti lahir itu oleh Allah diselamatkan songkoko, diselamatkan dari perbuatan zina. Diistiqomahkan itu setiap malam Jumat dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian diingat nanti usia 7 sampai seterusnya, berarti depan ya, setiap malam suaminya suruh baca sambil melihat ke istrinya, dari istrinya, Hana waladat Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bihaqqil malikil ma'bud. Itu dibaca 7 kali, satu nafas ditiupkan melalui hidung. Dan ingat, niup ini melalui hidung ya, melalui hidung, nanti dari atas ke bawah. Kau lagi mulai ya, itu Hanat waladat Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bihaqqil malikil ma'bud. Insyaallah
nanti proses persalinan berjalan lancar. Terakhir kan baik kasih saat atau ya, insya Allah dibarengi lancar. Ya, insya Allah dibarengi lancar. Nah itu ijazah saya kalau kiai. Wes, terus mau. Ya, wes. Jadi mulai usia itu janin sudah ada rootnya dan bisa untuk mendengarkan kita itu bisa. Lewatnya siapa ya? Lewatnya ibu, gitu ya. Lewatnya ibu. Maka ya, mayur suluilahil malaku fayalfuru firu wa yumaru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah memerintahkan supaya di situ ditetapkan 4 macam nasib manusia itu. Satu, bikat rezeki. Rezekinya sepiro. Jadi rezeki itu ada yang mubrum, ada yang mu'alak. Ada orang itu kerja mau ngompeng sampai lali pengiran. Ya, tapi orang sugi-sugi. Ya enak uang, orang pada kerja, orang pada nyambut gaya, buka wayah sholat, buka sholat, wayah ngaji, wayah budal yasinan, mujahadan, mujahadan, gitu. Ternyata Tuhan memberikan rezeki yang lancar. Loh, kenapa kok seperti itu? Dibanding dia takdir pengiran memenuhi. Tapi ingat, bukan berarti kita ini kan kita nggak tahu kalau nasib kita seperti itu kan nggak tahu. Yang penting kalau sampai gelem kusnudan karo pengiran, sampai kok kusnudan karo pengiran ya, jangan sampai kemudian kamu suudzon kepada Allah. Kenapa? Allah sudah janji. Allah sudah janji. Ana inda dhanni abdi. Itu janjinya Allah dalam sebuah diskusi. Ana inda dhanni abdi. Aku menurut persangkaan dari hamba. In khairan fa khairun. Kalau hambaku itu berprasangka baik, yang aku berikan pasti baik. Ya, ingat. Wa in syarran ya syarrun. Nek dia itu berprasangka buruk kepadaku, ya sudah. Welek sing tak ini welek sesuai dengan permintaan dia kok. Itu sudah jelas, itu hadis qudsi itu jelas. Nah, ya, wis pokoke husnudane pangeran. Husnudane jangan mudah-mudah untuk suudzonnya Allah yang tinggi. Oh, misalnya begitu ada ujian masalah. Kalau kamu husnudzon kepada Allah, maka nanti kamu akan mendapatkan hikmah yang jauh lebih besar dari itu. Iya, inna ma'al usri yusra. Ya, rumusnya kan begitu. Rumusnya gitu loh. Rumus kehidupan itu, nek sampean pernah melakukan kesulitan di dalam hidup, terus barang uang yang lu mau lakoni sulit kamu kerjakan, dan kamu mengerjakan itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan, dan dengan penuh harapan bahwa Tuhan nanti akan memberikan yang terbaik untukmu, maka insya Allah setelah itu dapat ada kebaikan. Tapi begitu kamu mendapatkan ujian, mendapatkan masalah kehidupan sing angel, terus sampean sudah yang Gusti Allah. Ya Allah ini uang ilmu, iya nasib uang SWS. Ibu sing kau pelak iki. Rapor saya ya jangan diberikan apa jadi. Ya, jadi orang hidup itu seperti ini dan ikut. Jadi ajali harus tentukan amalnya syakiyun am sa'idun. Karena itu sesungguhnya manusia ini sesungguhnya kalau kita kembali ke Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sehingga dari kita semua ini, yang menciptakan kita semuanya ini Allah. Wa ma ta'malun, dan apapun yang mau kamu kerjakan itu semuanya yang menciptakan juga Allah. Gitu ya. Jadi orang kerjanya begini tidak usah punya tujuan untuk kaya. Ibadah mau ngomong tidak usah punya tujuan untuk lulus apa. Wah, ini gitu usah ya. Lah terus piye pokok derek bentar Gusti Allah. Iya, man amila billah wa abdullah wa man amila bi ajli karamah amin darajat wa abdullah. Jadi kamu sopo itu ngamal, lek ngamal itu karena dia melaksanakan perintah Allah, ya bahwa Abdullah itu hambanya Allah. Hambanya Gusti Allah sesungguhnya baik ngamalnya didasari lillahi ta'ala. Dari perintah Gusti Allah, ya itu berarti kaulah Gusti Allah. Dan berarti kita ini tidak apa namanya, tidak boleh untuk bekerja dan seterusnya boleh.
Dan diperintah loh, kamu sama Allah diperintah. Ya, ayyuhalladzina amanu idza nudiya sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Ya. Fa idza qudiyatish sholatu wis mari sholate terus piye? Fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wa batagu min fadlillah. Nek wis mari sholat ibadah mahdoi ya kono kan ya coba enggak nek kono tok bae fantashiru fil ardi mular nek Indonesia kan itu ya batagu min fadlillah golek ono kang dengan Gusti Allah. Boleh rezeki diperintah. Makanya kita ini kalau ibadah apa jenenge? Ibadah jangan hanya dibahas sebatas wiritan tok, tasbih tok, ngaji tok. Itu enggak. Orang bilang rezeki sing halal itu juga ibadah. Pokok niatnya betul. Karena itu hadis innamal a'malu binniyat dalam pendapatnya para ulama usul fikih itu menduduki separuh agama. Ya. Menurut ulama usul fikih hadis innamal a'malu binniyat itu masuk separuhnya agama. Kenapa Pak demikian? Kenapa Pak demikian? Orang hanya niat saja. Ibadah fisik tidak dilakukan. Misalnya bismillahirrahmanirrahim kita niat tangi tahajud terus munajat ya Gusti Allah zikir mujahadah maca Al-Qur'an dilalah kersane Allah bahasan 14 dicatat ibadah itu bisa satu pahala gitu loh. Nah kamu misalkan melakukan ibadah fisik sholat ketoke sholat atau budal ngaji soko nanti dari mahat jalan tadi budal misalnya budal ini tapi tidak diniati hati mergo ini mustahil untuk muslimah lain dah coba nanti buka kamu dong terus muslimah pengen dan seterusnya krono hukuman itu maka yang terjadi apa ibadah maka menambil lillah wa abdullah orang yang beramal menderek lagi perintah Gusti Allah ya bahwa abdullah itu loh yang disebut hambanya Allah itu loh yang disebut orang ibadah kepada Allah. Tapi wa man amila li ajrin karamah abid darajat bahwa abdullah wong sing ngamal sebatas punya tujuan supaya saya ini bisa keramat bisa lewat misalnya ngamalke tunggu ayat Al-Quran wa idza batastum jabari misalnya jotos itu kan pecah ya jotos mengambil misalnya atau misalkan aku tertarik kamu jaga tak lancar itu kan Al-Quran sih jika aku yang bilang aku mau dapat lillahil hamdu jami'an kintal ya kalau tujuannya sebatas memenuhi tok gak ada ibadah meskipun itu ayat yang dibaca Quran punya musuh suatu berjalan aku musnahul batin innal batila kana zahuqa ditulis di kertas kemudian dilempet intinya zafaron tinggi kalau waktu jadi santet ya sesudah menjaga ini berarti beda menurut ya maka niat itu menjadi satu hal yang penting niat itu jadi hal yang penting dan belajar yang tersulit itu ya belajar sabar belajar ya. Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Wallahi demi Allah ya demi Allah la ilaha ghairu sesungguhnya salah satu di antara kalian ada sebagian orang yang ditakdir oleh Allah semasa hidupnya ngamal api kabeh la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dirah sampai jarak antara dia dan surga itu kayak mau sadiro sami ini gitu sami kayak mau sadiro saking apa pangkat api terus mulai saya kenal dengan kamu kok kamu gak pernah melakukan hal yang buruk sama sekali setiap sholat ya bangga setiap sholat tapi kadang-kadang enak loh menungso takdir kalau Gusti Allah model baik menunggu ternyata Allah kemudian sudah punya catatan dan nanti matinya suruh khotimah. Jadi pas
ketika dia mau mati ternyata dia melakukan amal buruk terus akhirnya mati. Ada juga wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dirahun. Enak wong sing ngamalnya itu wis ngamali ahli neraka tok, maksiat tok. Tapi moro-moro pas mati delala katanya pangeran kok pangeran wae hidayah. Ya terus piye Pak ya? Terus piye gimana nih piye? Berarti kita ini harus hati-hati di dalam hidup. Ya, tetap seperti apapun keadaan kita hari ini, belum sampai misalkan ditakdir hari ini menjadi orang baik, belum kita hari ini ditakdir menjadi orang buruk, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Wes gondelanya dari rahmatnya Gusti Allah, kawulasannya Gusti Allah, digondeli terus. Zamannya Nabi Musa itu kan ada orang yang meninggal dunia. Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah, wahai Musa, datanglah engkau ke satu tempat, ke sebuah desa. Di sana ada waliku yang meninggal dunia. Betul, Nabi Musa datang ke tempat itu. Dia tanya kepada orang-orang penduduk di desa tersebut, adakah di sini seorang walinya Allah yang meninggal dunia? Apa kata penduduk yang ada di sana? Tidak ada, Nabi Musa. Yang ada di sini adalah orang bajingan, seorang bajingan yang meninggal dunia dan dibuang di tempat sampah oleh masyarakat karena dia adalah orang yang akhirnya apa yang terjadi? Nabi Musa kemudian datang ke tempat itu, diopeni ke Nabi Musa, kemudian dikuburkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa kemudian mencari informasi di mana rumahnya dan siapa istrinya. Akhirnya betul datang boleh dari rumah sampai akhirnya ketemu. Begitu kemudian ketemu, dia tanya kepada istrinya, wahai ibu, sebenarnya apa sih, bagaimana sih suami panjenengan? Suami saya itu kalau setiap malam dia selalu pergi ke tempat-tempat pergi ke tempat kemaksiatan. Ya, memang tidak ada. Setiap malam itu seperti itu. Tapi suatu malam saya pernah menjumpai suami saya. Saya pernah menjumpai suami saya. Dia ada berada di tempat yang sepi. Kemudian dia membuat sebuah lubang sambil menangis dia membuang minuman keras di dalam tempat itu. Sambil dia mengatakan, ya Allah, aku bersyukur kepadamu bahwa pada malam hari aku bisa mencegah misalnya botol 10 untuk minum minuman keras. Ternyata seperti itu. Kadang di dunia ini kita tidak tahu ada wali ini Gusti Allah kita maksiat nih wali Gusti Allah. Maka husnudon, ya, husnudon kepada siapapun itu adalah kunci, ya, kunci bagi kita semua supaya kita ini diselamatkan oleh Allah. Ya ibarat seorang santri yang melakukan hewan wakila itu enak sing ra iso nipu. Ya ibarat itu, tapi hanya gara-gara dia iri kepada iblis. Kita wajib pengalim menanam mulai pagi sampai pagi lagi terus kita betah. Akhirnya diceritakan, saya itu maksiatnya sudah begini, akhirnya saya bisa tobat seperti ini gara-gara saya dalam maksiat. Saya jangan ingin kayak pulau, yo saya ini dari pulau dengan lapor ini kemaksiatan saya. Kenapa ini kemaksiatan ini? Aku mau nih, nggak usah sing berat-berat dengan saya yang semoga mau. Wah, kawan aku mana yang mau ya? Iya, gitu. Oh, ya wes lepas teman-teman mau kan dengan di rumah hiburan itu saya ayu juga wani bener itu bon lek boten wonten nggih kula wonten mriku teng warung mriku enten sing dolan arah
sahur sak gelas. Akhirnya minum sak gelas, mendem akhirnya hilang akalnya, orang bayu, kemudian diperkosa. Setelah diperkosa takut ketahuan, dibunuh. Dia, ibu terdiri akhirnya itu kemudian dia matinya suul. Yes, makanya kita harus berhati-hati. Kita tetap nggak usah kata-kata tak koncone kok kelompok. Nah, mulai masih ada wong misalnya Pak, masih ada buat mudah-mudahan Allah akan berikan petunjuk pada orang tersebut. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dan kita bisa kembali kepada Allah. Amin ya Rabbal. Baik, terima kasih untuk hari ini cukup kita tutup dengan baik. Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan ala husni iman. Assalamualaikum.